Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini sambil menunggu yang lainnya kita bisa Waalaikumsalam berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana biasa, kita akan mengkaji Siratul Mustafa, sejarah orang nomor satu di dunia, manusia terbaik umat ini, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan petik dari sejarah-sejarah ini. Tentu kita akan fokuskan malam ini tentang leadership, ya. Bagaimana kita mengambil ibrah dari kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sejak kecil. Kita tahu bahwa sejarah yang paling komplit dari semua sejarah para nabi, sejak Adam alaihi salatu wassalam sampai nabi kita, yang paling komplit itu adalah sejarah nabi kita yang diceritakan kepada kita, baik ucapannya, perbuatannya, takrirnya, kehidupan di masa kecilnya, remajanya, dewasanya, sampai tuanya, sampai meninggalnya. Semua diceritakan dengan lengkap. Tentu tidak lain kenapa sejarah Nabi ini diceritakan sedemikian detail dan juga lengkap, karena memang Nabi SAW akan menjadi teladan. Yang namanya teladan itu kan harus komplit. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi itu suri teladan terbaik. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan para nabi pilihan, Allah Subhanahu wa taala tutup ayatnya dengan kalimat ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadi. Mereka para nabi itu adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah, maka dengan mereka wahai Muhammad contohlah. Artinya kalau Nabi SAW disuruh mencontoh para nabi, harusnya khitab ini terarah kepada kita. Kalau Nabi saja disuruh mencontoh para nabi sebelumnya, maka kita lebih wajib lagi mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya apapun profesi kita, itu semua ada contohnya dari Nabi. Anda seorang pemimpin, ada percontohan dari Nabi. Anda seorang hakim, ada juga percontohan dari Nabi. Anda seorang bapak, beliau juga seorang bapak. Anda seorang pemimpin perang, beliau juga pemimpin perang. Anda orang yang dilanda musibah, Rasul pun lebih parah musibahnya. Sampai-sampai para ulama mengatakan, kalau ada orang yang dirundung musibah, kemudian melihat sejarah Nabi SAW, maka musibah kita ini belum seberapa. Kalau Anda merasa yatim, Rasul juga yatim. Kalau Anda merasa miskin, Rasul juga miskin. Pernah mengalami kemiskinan. Anda orang kaya, Rasul pernah kaya. Tetapi apakah Anda seperti Nabi SAW pernah dicaci, dimaki, dipukul, diancam, diintimidasi, kan? Mungkin sebagian kita tidak pernah merasakan seperti itu. Artinya apapun musibah yang kita alami, Nabi SAW pernah mengalami.
kita mati umpamanya keluarga kita. Rasul lebih parah lagi, anak-anaknya meninggal semua. Jadi kehidupan Rasul itu kehidupan yang lengkap, sehingga wajar kalau seandainya sedari kecil Rasul sampai wafatnya Rasul itu semua pelajar ibrah. Terutama pembahasan di malam hari ini memetik bagaimana mengambil pelajaran dari kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedari kecil beliau. Mungkin sebagian kita sudah sering mendengar sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering terulang, baik dari kajian saya ataupun asatid yang lainnya. Tapi tidak mengapa. Terkadang kita hanya mendengar kisahnya, tapi petikan ibrahnya itu terkadang kurang kita terima. Kita ulas sedikit. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tengah-tengah umat jahiliyah, penyembah berhala, akhlaknya juga buruk, peminum khamr, pemakan bangkai, pemutus silaturahim, penyembah berhala, kemudian yang kuat memakan yang lemah, gitu ya, kebrutalan dan begitu seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di umat seperti itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan juga di situ. Subhanallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam firmankan, wa wajadaka yatiman fa'aw. Kami dapati engkau Muhammad dalam kondisi yatim. Bahkan Rasul itu seyatim-yatimnya anak yatim, karena terlahir dan bapaknya sudah meninggal. Bahkan ketika usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai 8 tahun, Rasul pun ditinggal meninggal oleh ibundanya. Artinya belum balik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak memiliki orang tua. Dan tentu ini adalah sebuah pelajaran bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika seorang anak itu tanpa ada orang tua, tentu akan lebih mandiri dibandingkan anak yang ada orang tuanya. Lekas dewasa bahasa kitanya ya, kalau sudah tidak ada orang tua itu. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup diasuh oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib itu kan miskin, anaknya banyak pula, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tertempa lagi dalam kehidupan miskin itu. Otomatis kan banyak prihatin gitu, dibandingkan hidup di orang kaya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melupakan jasa kebaikan siapapun. Ini akhlak, ya. Jangan melupakan kebaikan orang. Nabi mencontohkan seperti itu. Dia paham pamannya itu miskin, anaknya banyak, dan Nabi juga hidup bersama mereka. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk membantu pamannya ketika musim Abu Talib ini, karena setiap tahun itu Quraisy biasanya mereka melakukan safar berniaga setahun sekali itu, baik di musim panas ataupun di musim dingin, ke arah Yaman atau ke Syam. Jadi usia 12 tahun Nabi ingin menolong pamannya walaupun masih kecil, ingin berniaga bersama pamannya. Tetapi kepada Allah kemudian belum sampai di Syam, rupanya dihalang-halangi oleh seorang pendeta Buhairur Rahib, karena melihat ada tanda-tanda bahwa dia seorang nabi. Takut kalau seandainya dia sampai di Syam, orang-orang Yahudi mengenali tanda yang ada pada Rasul, nanti dibunuh. Karena memang kebiasaan orang Yahudi itu membunuh para nabi. Sejak zaman dulu, ribuan para nabi dibunuh orang-orang Yahudi. Termasuk juga Nabi SAW juga mengalami gitu ya, ada upaya untuk pembunuhan itu sudah ada. Ketika perang bersama Bani Nadir, kabilah Yahudi itu kan disebabkan karena Rasul mendapatkan wahyu dari Allah lewat Jibril bahwa dia akan dibunuh. Makanya kemudian dia menyerang balik kepada Bani Nadir itu. Kemudian juga upaya peracunan yang dilakukan oleh Zainab bintul Haris setelah perang Khaybar, itu juga upaya membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang jahatnya orang Yahudi seperti itu. Makanya Buhairur Rahib meminta agar Rasul sebaiknya pulang lagi ke Mekah. Maka Abu Talib pun kemudian memulangkan Rasul ke Mekah karena khawatir dengan keselamatannya.
Lah apakah Nabi SAW bersandar terus hidupnya kepada Abu Talib? Tidak. Sekali lagi Rasul tidak pernah melupakan kebaikan pamannya Abu Talib, karena dia adalah bapaknya juga. Makanya Nabi SAW kemudian mulai bekerja kepada para orang-orang kaya Mekah yang memiliki kambing yang banyak. Artinya bahwa Nabi SAW disinilah mulai tarbiyah kepemimpinan itu saat Nabi SAW menjadi penggembala kambing. Nanti saya akan sebutkan faedah. Kenapa semua para nabi, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis bahwa ma min nabiyyin, tidak ada satupun nabi illa wara'al ghanam, kecuali mereka menjadi penggembala kambing. Seperti Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ingat ketika kita berkisah tentang Habil dan Qabil. Habil itu seorang penggembala kambing, sementara Qabil itu seorang zira'ah, seorang petani. Artinya bahwa siapa yang mendidik Habil menjadi penggembala kambing dan siapa yang mendidik Qabil untuk menjadi petani, tentu ayahnya Adam. Ya, artinya Adam juga penggembala kan itu. Bahkan ada hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bu'isa Musa wa huwa ra'al ghanam, wa bu'isa Ibrahimu wa huwa ra'al ghanam, wa bu'istu ana wa ana ar'a ghanaman li ahli bi ajyadi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di luar sahihnya dalam kitab Adabil Mufrad. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Musa diutus dan dia menjadi penggembala kambing. Kemudian Nabi Ibrahim pun diutus dan dia pun menjadi penggembala kambing. Dan aku pun diutus, kata Rasul, aku pun menjadi penggembala kambing. Ini ulul azmi, ya. Ulul azmi. Nabi Musa ulul azmi. Nabi Ibrahim juga ulul azmi. Kemudian juga Rasul juga ulul azmi. Artinya ini Rasul-Rasul pilihan. Ya. Semua penggembala kambing. Termasuk juga Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ketika dia hendak meminang salah satu putri Laban, pamannya yang ada di Haram, juga syaratnya Nabi Ya'qub disuruh menggembala kambing selama 7 tahun kan, kepada Laban paman, baru kemudian boleh menikah dengan salah satu putrinya. Intinya bahwa semua para nabi, kata Nabi SAW, ma min nabiyyin, tidak ada satupun nabi illa wara'al ghanam, kecuali mereka pernah menjadi penggembala kambing. Apa hikmah dibalik penggembala kambing? Disinilah ada faedah siasatul Islamiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, apa sih, kenapa alasannya para nabi itu mereka menjadi penggembala kambing? Apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwa ini ada hikmah balighah. Karena nabi itu atau seorang nabi itu akan menjadi sebuah kaum, maka sebelum mereka menjadi para pemimpin bagi kaumnya, maka mereka dididik akhlak dengan cara memimpin kambing-kambingnya. Apa hikmahnya? Yang pertama, kata para ulama, dan itu disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala tentang hikmah kenapa Nabi itu menggembala kambing. Beliau mengatakan yang pertama as-sabr, karena ketika seseorang menggembala kambing itu akan ditempa dengan kesabaran. Merawat binatang itu perlu kesabaran. Kalau Anda merawat kucing gitu ya, ataupun merawat burung, itu kan perlu kesabaran. Kalau tidak sabar, matilah binatang itu. Sehingga di sini Nabi SAW ditempa kesabaran ketika memelihara kambing itu. Dapatlah akhlak as-sabr, kesabaran. Dan karakter seorang pemimpin itu juga harus sabar gitu ya. Kemudian yang kedua, at-tawadhu. Ketika seorang nabi menggembala kambing itu diberikan akhlak ketawaduan, rendah diri. Kenapa? Karena seseorang yang merawat kambing itu seolah-olah kambing itu tuannya, kita ini pembantunya, ya kan? Ketika kambing lapar, kita kasih makan, kan itu. Ketika kambing haus, kita kasih minum. Ketika kambing hilang, kita cari,
Ya. Artinya bahwa di sini ada tawadhu, bahwa kita merendahkan diri. Ada akhlak tawadhu di sini. Ya. Kemudian juga yang ketiga asy-syaja'ah. Dalam penggembala kambing itu ada akhlak namanya syaja'ah, keberanian. Karena biasanya ketika seseorang menjadi penggembala kambing, kambing ini biasanya akan diincar oleh serigala. Otomatis ketika ada serigala yang hendak menggembala kambing, kita harus melawan serigala itu. Maka diterpalah keberanian. Makanya kita lihat cerita Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud ini juga penggembala kambing. Jadi kalau seandainya ada serigala datang hendak memangsa kambingnya Nabi Daud itu punya keahlian melempar batu. Jadi sekali lempar itu tidak pernah tidak kena sasaran, pasti kena sasaran dan pasti mati binatang yang dilemparnya. Sejak itulah maka Daud diberikan mukjizat bisa melempar batu dan tepat sasaran. Makanya ketika kemudian dia dilibatkan dalam tentara Talut melawan Jalut, dan dia tentara yang paling muda ketika itu kan, dari sekian ribu tentara Talut, tetapi kemudian berkurang gara-gara mereka meminum berlebihan. Sementara syaratnya kan tidak boleh minum berlebihan. Dari sekian ribu rupanya hanya tinggal 314 orang. Persis seperti jumlah tentara Rasul di Badar. Ya. Maka ketika kemudian berhadap-hadapan dengan Jalut, Waalaikumsalam. Ketika itu para tentara Nabi Daud diminta untuk mubarasah, adu tanding maksudnya. Tapi tidak ada yang berani. Karena Jalut ini besar badannya, apalagi terkenal bengis, tidak ada yang berani. Sampai kemudian Talut memberikan iming-iming, siapa yang bisa membunuh Jalut, maka dia akan kunikah dengan putriku dan dia berhak menerima tahta. Walaupun Daud sudah memberikan Talut sudah memberikan iming-iming seperti itu, tetap tidak ada yang berani. Ya. Rupanya ada yang termuda dari pasukan Talut, kemudian melawan Jalut, dialah Daud alaihi salam, dan berhasil membunuh Jalut hanya dengan lemparan batu. Kan itu. Dari mana coba Daud bisa punya keahlian melempar batu? Ya karena dia ketika saat menjadi penggembala kambing, ketika ada serigala yang hendak menerkam kambingnya itu, dilempar dengan batu. Nah, sejak itu dia punya keahlian di situ. Artinya bahwa menjadi penggembala kambing itu ada faedah syaja'ah, keberanian. Ya, jadi berani dia kan itu kan. Kemudian yang keempat, ar-rahmatu wal atfu. Menjadi penggembala kambing itu maka akan terlahir sifat kasih sayang dan juga kelembutan. Karena bagaimanapun apabila seseorang memelihara kambing, kemudian kambingnya sakit, otomatis diobati. Kan di situ ada sifat rahmat namanya, kasih sayang kepada binatang kan. Apabila kambingnya pincang patah ya kan, atau ditimpa kemalangan, pasti akan segera ditolong. Dari situlah lahir sifat rahmat, sifat kasih sayang dan kelembutan, yang ini akan jadi bekal menjadi seorang pemimpin. Perlu sifat rahmat. Ya. Kemudian juga yang kelima, hubbul kasbi min araqil jabin. Bahwa dari Rasulullah SAW menjadi penggembala kambing itu, dari sini ada pelajaran bahwa walaupun Rasul seorang Nabi, tetaplah dia juga mengajarkan kepada kita untuk bekerja dengan keringat sendiri. Nabi SAW bekerja, padahal gajinya tidak banyak itu. Menggembala kambing itu tidak banyak gajinya. Tetapi Nabi SAW ingin membantu pamannya Abu Thalib, menyisihkan sebagian gajinya itu untuk kebutuhan pamannya dan juga kebutuhan anak-anaknya yang memang dalam kondisi miskin gitu ya. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW mengajarkan kita bahwa sebaik-baik amal itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya. Makanya kita lihat para nabi, disebutkan juga kan, Nabi Daud alaihi salatu wassalam bekerja dengan tangannya, membuat pandai besi tapi tidak pakai api gitu. Membuat baju-baju besi dengan tangan, dilembutkan besi itu
Dan itu mukjizat Nabi Daud. Dengan itulah Daud mendapatkan penghasilan. Ya. Ataupun Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, dia seorang nelayan, penangkap ikan. Ya, Nabi Ismail itu bekerja mencari ikan. Karena dia tinggal di Palestina waktu kecilnya gitu ya. Kemudian dibawa ke Mekah. Kemudian dia punya keahlian sebagai nelayan, dia nelayan. Ya. Dan begitulah para nabi. Dan ini diajarkan seperti itu. Artinya bahwa 5 sifat ini, 5 sifat yang saya sebutkan tadi ya, saya ulangi. Yang pertama, dengan menjadi penggembala kambing lahirlah sifat sabar. Yang kedua, menjadi penggembala kambing lahirlah sifat tawadhu, rendah diri. Dengan menggembala kambing lahirlah sifat syaja'ah, keberanian. Kemudian dari mengembala kambing lahirlah sifat rahmat, kasih sayang dan juga kelembutan. Dan juga dari mengembala kambing itu Rasul mengajarkan bahwa kita bekerja dengan keringat kita sendiri. Ya. Tidak mengambil hak orang lain atau senang dengan pekerjaan orang lain gitu. Keringat orang lain. Dan itu bukan sifat dan watak para nabi. Artinya bahwa 5 modal ini dijadikan oleh Nabi SAW untuk menjadi sifat yang akan melahirkan seorang pemimpin besar. Ini dari penggembala kambing saja, ya, belum dari sisi yang lainnya, gitu ya. Dari penggembala kambing saja dapat 4 sifat yang luar biasa. Kemudian ketika Nabi SAW berusia 23 tahun, maka pamannya Abu Talib berusaha untuk mencarikan pekerjaan yang layak. Tidak mungkin Nabi SAW menjadi penggembala kambing terus kan begitu. Makanya kemudian Abu Talib ini datang kepada Khadijah bintu Khuwailid, menawarkan keponakannya Rasulullah SAW untuk bekerja kepada Khadijah. Karena Nabi SAW itu memang sejak kecil, sejak remaja juga, akhlaknya dikenal tidak suka berhura-hura seperti layaknya orang-orang jahiliyah, tidak suka minum khamar, tidak suka memakan bangkai, tidak suka berdusta, tidak suka kemudian berzina, tidak suka menyembah berhala dan begitu seterusnya. Jadi akhlaknya itu terkenal memang shadiqul amin, orangnya juga jujur dan juga amanah gitu ya. Dan itu terdengar kepada Khadijah. Makanya ketika pamannya Abu Talib melobi Khadijah gitu, agar Khadijah menerima Rasul sebagai karyawannya, maka Khadijah tidak ragu-ragu lagi untuk menerima Nabi SAW menjadi karyawan dia. Akhirnya kemudian Rasul pun bekerja kepada Khadijah bintu Khuwailid dengan cara sistem mudharabah. Jadi modalnya dari Khadijah, kemudian Rasul yang memainkan modalnya kan itu. Maka berangkatlah Nabi SAW bersama Maisarah pembantunya Khadijah. Dan Khadijah bertitip pesan kepada Maisarah agar selama perjalanan dagang Nabi SAW tolong catat peristiwa dan kejadian apa saja yang ada pada Nabi SAW. Maka setelah kemudian Rasul SAW beberapa kali, karena kan bekerja dengan Khadijah itu cuma 2 tahun, dari usia dia 23 tahun kemudian di usia 25 beliau menikah kan itu. Artinya 2 tahun beliau menjadi pekerja Khadijah dan selalu mendapatkan keuntungan besar. Terlebih ketika kemudian Maisarah menceritakan 3 perkara kepada Khadijah. Pertama, bahwa dia pernah suatu ketika dihabarkan oleh seorang rahib ketika sampai di Syam. Dan Nabi SAW mencari pohon untuk berniaga di bawah pohon itu. Kata Maisarah, aku tidak pernah Nabi SAW bersumpah sama sekali untuk melakukan dagangan. Tidak pernah bersumpah. Kan kalau kita berjualan kan suka bersumpah untuk meyakinkan ini barang bagus kan. Wallahi demi Allah ini barang bagus gitu ya. Rasul tidak pernah bersumpah. Ya. Untuk meyakinkan dagangannya. Dan subhanallah, orang-orang langsung membeli tanpa menawar. Dan itu kan luar biasa. Berarti kan memang ada keanehan bagi Nabi SAW. Kemudian yang kedua, terkadang selama perjalanan itu awan menaungi perjalanan dari mulai berangkat
dari Mekah sampai ke Syam, dan pulangnya juga sama. Padahal kita tahu bahwa perjalanan itu kan melewati perbukitan, melewati padang pasir yang panas, kering, gelontang gitu ya. Tetapi kemudian ada awan yang senantiasa menaungi Rasul dalam perjalanan. Jadi sebuah keanehan. Kemudian juga Maisarah menceritakan bahwa Nabi SAW pernah berteduh di sebuah pohon. Apabila Rasul SAW hendak memakan buahnya pula mendekat Nabi SAW, bukan naik ke pohon gitu. Lah dari sini kemudian, apalagi setelah ada kabar dari seorang pendeta bahwa dia seorang Nabi, kemudian dihabarkan kepada Khadijah, maka semakin cintalah Khadijah kepada Nabi SAW. Dari situlah kemudian Khadijah pun melakukan pernikahan bersama Nabi SAW. Artinya bahwa ketertarikan Khadijah kepada Nabi SAW itu karena akhlak. Ya, akhlak dan juga keanehan-keanehan yang ada pada Nabi SAW. Padahal banyak laki-laki yang hendak membina Khadijah tetapi ditolak. Tapi justru Khadijah kemudian memilih Nabi SAW karena sudah ada firasat bahwa ini orang baik, punya akhlak dan begitu seterusnya. Ya. Lah dari kisah ini saja kita dapat petik gitulah bahwa di antara akhlak yang diajarkan pada kita bagi calon-calon pemimpin gitu kan, bahwa Nabi SAW memiliki dua akhlak yang luar biasa. Pertama as-sadiq, yang kedua al-amin. Ini yang luar biasa harus ada pada seorang pemimpin itu adalah as-sadiq dan juga al-amin. Sadiq itu artinya harus jujur, harus benar bicaranya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama kemudian menglobalkan dari beberapa akhlak Nabi SAW yang tidak mungkin kita ceritakan karena juga butuh waktu panjang ya. Kalau menceritakan akhlak Rasul, bagaimana zuhudnya, bagaimana dermawannya, bagaimana sabarnya, itu perlu waktunya. Tapi ulama mengglobalkan dari kisah Nabi SAW ini bahwa kriteria seorang pemimpin yang kita bisa petik dari sejarah Nabi ini. Yang pertama, Nabi itu pandai melakukan hubungan antar beliau dan juga para sahabat. Mungkin bahasa kita pemimpin dan rakyatnya gitu. Sehingga Nabi SAW mampu menanamkan kecintaan dan dicintai. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunakum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin, kata Rasul, adalah pemimpin-pemimpin yang kalian cintai dan pemimpin-pemimpin yang mencintai kalian. Sini ada timbal balik di sini kan. Pemimpin yang mencintai rakyatnya, rakyatnya pula mencintai pemimpinnya. Kata Nabi SAW, itulah sebaik pemimpin kalian. Jadi kalau ada pemimpin mencintai rakyatnya dan rakyat mencintai pemimpinnya, memang dia pemimpin yang baik. Tapi sebaliknya kata Nabi SAW, wa syiraru a'immatikum, dan seburuk-buruk pemimpin kalian itu adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, pemimpin yang kalian benci dan pemimpin juga benci kepada kalian. Jadi pemimpinnya benci kepada rakyat, rakyatnya pula lebih benci kepada pemimpinnya. Itu seburuk-buruk pemimpin, kata Rasul. Ya. Dari sini maka poin yang pertama yang kita bisa petik dari akhlak Nabi SAW, bahwa Rasul itu pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyatnya. Ini harus ada. Ya. Saya contohkan sebuah kisah di zaman Nabi SAW. Jadi dahulu ada namanya Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah itu. Salah satu utusan orang-orang Quraisy yang menghadap Nabi SAW untuk berdialog adalah orang Quraisy mengutus Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya. Tetapi kemudian ketika dia setelah berdialog bersama Rasul, kemudian melihat kondisi para sahabat, dia pulang kembali kepada orang-orang Quraisy. Kemudian dia bersumpah di hadapan orang-orang Quraisy ini. Apa kata Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi? Dia mengatakan, wallahi laqad wafadtu 'alal muluki wa wafadtu 'ala Qaisar wa Kisra wan Najasi. Wallahi, kata dia, in ra'aitu malikan qattun yu'addimuhu ashabuhu ma yu'addimu ashabu Muhammadin
Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Urwah, aku ini terbiasa safar. Karena dia seorang peniaga. Aku datang ke Rum dan melihat bagaimana kekaisaran Romawi. Aku datang ke Persia dan aku juga melihat kekaisaran Kisra. Aku datang juga ke Ethiopia dan aku melihat kekaisaran Najasyi. Demi Allah, dia bersumpah. Ini Urwah, ini masih kafir. Di hadapan orang-orang Quraisy dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melihat raja yang sangat diagungkan oleh para sahabatnya melebihi pengagungan sahabat Rasul kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, dia contohkan bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasul. Wallahi, dia bersumpah lagi, intanaqama nuqamatan, kalau seandainya dia, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meludah, ya, meludah dia, maka ludahnya fawaqa'at fi kaffi rajulin minhum padallaka biha wajha. Ludahnya Rasul langsung ditangkap, kemudian langsung diusap-usap dan dioleskan di wajahnya. Kemudian kata beliau juga, wa idza amarahum ibtadaru amrahum. Kalau Nabi SAW memerintahkan sesuatu, maka sahabat langsung bergerak untuk melaksanakan perintahnya. Wa idza tawaddu'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Kalau Nabi SAW berwudu, bekas wudunya itu rebutan sampai mereka hampir berperang untuk mengambil bekas air wudunya. Wa idza takallama khadu aswatahum indahu, dan kalau dia berbicara semua diam, tertunduk karena mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan siapa? Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi. Artinya bahwa para sahabat sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Nabi. Makanya Abu Sufyan dulu masih kafir, kemudian masuk Islam kan itu. Dia pernah mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat ada orang yang mencintai seseorang melebihi kecintaan sahabat Rasul kepada Muhammad gitu. Ini pengakuan Abu Sufyan saat kafir. Ya. Artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dicintai oleh para sahabatnya. Dan itulah kriteria pemimpin kan, dicintai oleh rakyatnya gitu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencintai rakyatnya. Makanya ketika ada pertengkaran antara Khalid ibn Walid dengan Abdurrahman ibn Auf. Ini kan dua-duanya sahabat Nabi. Tapi kan bedanya kalau Abdurrahman bin Auf itu termasuk as-sabiqun al-awwal. Dia sahabat yang mula-mula masuk Islam. Sementara Khalid ini kan belakangan masuk Islam. Setelah Rasul hijrah, baru masuk Islam Khalid ini. Ya, jadi jauh-jauh hari itu. Bedanya Islamnya Abdurrahman bin Auf dengan Khalid ini jauh sekali. Dan Khalid ini baru ikut perang itu di perang Mu'tah saja. Tapi Abdurrahman bin Auf kan sudah masuk Islam sejak di Mekah gitu ya. Jadi berselisihlah Khalid dengan Abdurrahman ini. Tiba-tiba Khalid mencela Abdurrahman bin Auf. Maka Nabi SAW emosi dan marah dan mengatakan kepada Khalid, ya Khalid, la tasubbu ashabi. Jangan kau celah sahabat. Karena kalau seandainya engkau berinfak sebesar gunung Uhud semuanya emas, tidak bisa menandingi pahala sahabat walaupun satu pun, bahkan separuh pun tidak, kata Rasul. Ya kan? Artinya Rasul mencintai sahabatnya, berusaha mencintai rakyatnya, ya kan? Di sini makanya kata Nabi SAW, sebaik-baik pemimpin itu kalau mendapatkan hati di rakyatnya, artinya rakyatnya mencintai pemimpinnya dan pemimpinnya pun mencintai rakyatnya. Itulah poin yang pertama, ya, kriteria seorang pemimpin itu. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Taif. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul, pernah enggak engkau mengalami sesuatu yang lebih perit dalam kehidupanmu setelah perang Uhud? Kenapa Aisyah radhiyallahu mengisyaratkan perang Uhud kan? Karena perang Uhud itu kan perang yang genting. Rasul hampir mati di perang Uhud ini. Ya, masuk dalam perangkap orang-orang kafir dan kemudian kepalanya gitu ya, baju besi, helm kepalanya itu ditebas gitu ya, sampai belah dua gitu. Sampai serpihannya menancap di pipi Rasul gitu ya. Kemudian Rasul dihabarkan meninggal dunia di perang Uhud ini. Padahal yang dibunuh itu adalah Mus'ab bin Umair. Karena wakan Mus'ab dengan Rasul itu mirip, sehingga ketika ada orang membunuh Mus'ab seolah-olah membunuh
Nabi. Makanya kemudian tersebar di tengah-tengah orang kafir Quraisy itu bahwa mereka sudah membunuh Muhammad. Dari sinilah pasukan kaum muslimin di Uhud kocar-kacir kan itu, gara-gara berita hoax itu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, ada nggak kondisi tersulit kamu dalam hidupmu selain perang Uhud gitu? Kata Nabi SAW, ya. Sewaktu aku berdakwah di Taif. Bagaimana tidak? Rasul dakwah di Taif itu kan kejadiannya setelah meninggalnya Khadijah dan meninggalnya pamannya Abu Thalib yang melindungi Nabi. Lah ketika itu 18 kabilah sepakat untuk mengusir Nabi dari Mekah, sehingga Nabi SAW tidak bebas lagi bicara. Makanya Nabi SAW berusaha kemudian mencari tempat ke Taif, ke Sakif. Mudah-mudahan orang-orang Sakif, orang-orang Taif menerima dakwah. Berangkat dia ke Taif. Rupanya sampai di Taif, bukannya dia mendapatkan haji di orang-orang Taif, yang ada justru celaan dan makian orang-orang Taif dan mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau sampai bertelengkan di kiswah Ka'bah supaya kami mengikutimu, nggak akan bakalan kami mengikutimu. Dan kalau seandainya engkau seorang nabi, kenapa mesti engkau? Kenapa enggak orang lain saja? Jadi Nabi SAW betul-betul ditolak gitu. Sampai-sampai Nabi SAW kemudian meminta kepada orang-orang Taif, ya sudah kalau kalian tidak menerima dakwah nggak ada masalah, tapi izinkan saya pulang. Rupanya orang-orang Taif tidak mengizinkan Rasul pulang, justru ingin menyakiti Nabi. Akhirnya kemudian orang Taif ini hendak mengutus orang ke Quraisy dan mengatakan bahwa Muhammad ada di sini, supaya ada penekanan dari orang-orang Quraisy itu. Maka Nabi SAW segera keluar dari Taif sambil dilempari batu yang ketika itu menjadi tamengnya adalah Zaid ibn Harithah, supaya jangan terkena batu. Zaid menjadi tameng di belakangnya gitu. Sampai-sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia, dan engkau adalah Rabb bagi orang-orang yang lemah, dan engkau juga Rabb. Kemana lagi ku arahkan? Ke yang jauh, maksudnya orang-orang Quraisy yang wajah mereka suram, ataukah ke yang dekat, ke orang-orang Taif yang akan menguasai perkaraku, kata Rasul. Tapi Nabi SAW mengatakan, illam yakun bika alayya sakhatun fala ubali. Subhanallah, ini kata-kata luar biasa. Kata Nabi SAW, tapi tidak mengapa ya Rabb, selama engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan kepadaku. Nggak apa-apa orang-orang Mekah mereka mengancam, mencaci, memaki, tidak masalah orang-orang Taif melempari aku dengan batu, selama engkau tidak marah kepadaku, tidak ada masalah bagiku. Bagaimana Rasulullah SAW bisa berucap seperti itu? Coba kalau seandainya ketika antum mendapatkan musibah, antum mengucapkan apa yang diucapkan Rasul, tenang dunia. Ya Rabb, selama engkau tidak marah kepadaku, tidak apa-apalah aku sakit, aku gulung tikar, gitu ya. Ya, aku bangkrut, kan enak tuh kalau ngomong gitu ya. Selama engkau tidak marah kepadaku, artinya musibah yang ditimpakan bukan karena kemarahan Allah. Karena umumnya masyarakat awam ini, kalau ditimpakan musibah, biasanya yang jadi sasaran keluhan itu Allah, seolah-olah Allah yang disalahkan. Itu masalahnya, ya kan? Orang kalau dapat musibah, yang pertama disalahkan Allah. Ya Allah, kenapa aku terus yang dapat musibah? Kenapa enggak orang lain saja? Kenapa si anakku yang sakit? Kenapa orang lain sehat? Nah, gitu kan? Jadi seolah-olah musibah itu dijadikan adab bagi dia. Ya, tapi Nabi SAW mengajarkan luar biasa di sini. Syahidnya adalah ketika datang malaikat bukit menawarkan supaya ditimpakan kepada bangsa Taif. Bayangkan yang ditawarkan itu bukit yang mengelilingi Mekah. Ya. Bukan Mekah itu dikelilingi bukit. Lah malaikat bukit itu datang kepada Rasul. Ya, wahai Muhammad, tinggal perintahkan saja itu bukit yang mengelilingi Mekah itu biar diangkat ditimpakan kepada penduduk Taif. Tapi Nabi SAW itu seorang pemimpin. Dia mengatakan, ya Rabb, tidak masalah. Generasi mereka sekarang menolak dakwahku, tapi saya berharap anak cucu mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi SAW masih baik di situ. Ya, artinya mencintai gitu ya. Karena mereka juga umatnya, walaupun mereka kafir. Tapi Rasul mencintai mereka. Ya, ada keinginan bahwa hidayah masuk kepada mereka itu. Makanya sifat pemimpin itu harus mencintai dan dicintai. Ya, ini satu. Yang kedua,
bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada orang yang bertanya soal kapan kiamat. Rasul, kapan kiamat? Kemudian Nabi SAW tidak mau jawab. 3 kali tidak mau jawab. Kapan kiamat nggak mau jawab. Kapan kiamat nggak mau jawab. Kemudian sampai Nabi SAW akhirnya menyebutkan salah satu tandanya. Kata Nabi SAW, "Idza wusidal amr ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah." Apabila sebuah perkara, sebuah urusan itu diberikan kepada yang bukan pakarnya, yang bukan ahlinya, tunggulah kiamatnya, kata Rasul. Dari sini apa? Nabi SAW seolah-olah ingin mengajarkan kepada kita bahwa di antara akhlak seorang pemimpin itu ada integriti, bahasa kitanya mungkin harus dipercaya gitu, harus amanah. Ya. Karena amanah ini penting, seorang pemimpin itu harus punya amanah gitu. Dipercaya, kalau nggak dipercaya bagaimana jadi pemimpin? Ya. Makanya kemudian Nabi SAW, salah satu nama yang disematkan kepada Nabi SAW, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, adalah Al-Amin. Rasul kan banyak namanya ya. Di sana ada Asy-Syahid, Al-Mubashshir, An-Nadhir, Al-Mubin, Asy-Syahid, Al-Hadi, dan macam-macam. Lah salah satu nama Nabi SAW adalah Al-Amin. Rasul itu dipercaya. Coba perhatikan, saya akan sebutkan 3 sejarah. Bagaimana Nabi SAW orang yang sangat dipercaya. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi SAW ketika itu meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Disuruh untuk menempati tempat tidurnya. Bayangkan itu, firashul maut. Itu kasur kematian. Karena bisa saja sekonyong-konyong orang-orang Quraisy itu melempari rumah itu dengan panah, dengan tombak, atau membakarnya. Sehingga ada kemungkinan-kemungkinan itu. Artinya bahwa Ali bin Abi Thalib itu seolah-olah dikorbankan Nabi. Ya kan? Tapi Nabi SAW tahu bahwa Ali itu putra daripada pemimpin Arab, Abu Thalib. Tidak mungkin disakiti kan itu ya. Karena menyakiti Ali sama dengan menyakiti Abu Thalib. Gitu. Nah, bagaimanapun itu. Jadi maka Nabi paham. Tetapi kenapa alasannya Nabi SAW meninggalkan Ali dan tidak ikut hijrah bersama dia, bersama Abu Bakar? Karena Nabi SAW masih punya tanggungan kepada orang-orang Quraisy. Masih banyak barang-barang yang dititipi orang-orang kafir Quraisy itu di rumah Rasul. Itu belum sampai kepada pemiliknya. Dan meminta kepada Ali sebelum dia hijrah ke Madinah untuk mengembalikan barang-barang titipan itu. Lihat, jahatnya orang-orang Quraisy itu ya. Mereka sudah memusuhi Nabi. Tapi di sisi lain, kalau mereka safar berniaga ke Syam ataupun ke Yaman, maka barang-barang yang berharga itu seperti uang, emas, dan barang-barang berharga masih dititipkan kepada Nabi. Ya, itulah mereka ya, tidak mau masuk Islam. Tapi kalau mereka punya barang berharga, dititipkannya di rumah Nabi. Ya. Makanya Nabi SAW itu orang yang pertama membuka ya bank syariah lah kan bahasa kita. Ya, kan wadah menitipkan barang itu uang gitu ya. Kan di zaman itu kan belum ada bank, sehingga tidak mungkin orang menteng uang safar dirampok orang di jalan kan gitu ya. Makanya diletakkan di rumah Nabi SAW. Jadi walaupun sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi dan sesudah diangkat jadi Nabi, Nabi SAW masih dijadikan tempat rumahnya itu sebagai penitipan barang-barang berharga orang-orang Quraisy yang safar. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW memerintahkan Ali untuk tidak berangkat hijrah bersama dia. Dari sini menunjukkan bahwa sekafir-kafirnya orang Quraisy masih mempercayai Nabi, itu maksudnya ya. Maka seorang pemimpin harus dipercaya, harus amanah, itu penting ya, amanah itu. Sebab kalau seorang pemimpin berkhianat saja, maka tidak akan dipercaya rakyat. Maka selama itu doa rakyat kepada pemimpin itu tidak ada yang baik biasanya. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kisah. Kisah yang kedua. Ya. Ketika Nabi SAW datang kepada Khadijah. Tadi saya sudah sentil sedikit kisahnya. Lah salah satu kecintaan Khadijah kepada Nabi SAW karena Rasul amanah ketika membawa pegangan dia. Rasul dititipi uang sama Khadijah, dititipi barang, tolong jualkan.
Ya. Dan Nabi SAW mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, bayangkan. Dan tidak ada satupun barang yang hina, bahkan semuanya untung. Betapa banyak di zaman sekarang yang tidak ada amanah kan soal kerjasama. Makanya kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran itu wa inna minal khulata la yabghi ba'dukum ba'd. Kebanyakan orang yang berserikat dalam usaha itu pasti akan mendolimi satu dengan yang lainnya. Umumnya orang kalau sudah bekerja sama dalam usaha pasti ada yang didolimi itu satu. Itu bahasa Quran ya. Wa inna minal khulata la yabghi ba'dukum ba'd. Kebanyakan orang berserikat dalam usaha itu pasti akan mendolimi salah satunya. Pasti itu. Ya kan? Umpamanya Anda bertiga buat usaha. Membuka apa gitu kan. Usaha apa. Itu berjalannya waktu itu. Ketika ada untung mungkin tidak ada masalah. Ketika sudah mulai rugi, sudah nuntut modalnya, nuntut ini, nuntut itunya kan. Di luar daripada syarat-syarat yang sudah ditentukan di awal kan. Makanya kebanyakan orang itu tidak mau berserikat dalam usaha. Maunya usaha sendiri kan itu. Supaya tidak ada masalah. Karena kebanyakan orang yang berserikat itu pasti ada masalah. Ya kan? Nabi berserikat dengan Khadijah, tetapi tidak ada masalah soal perserikatan Nabi SAW karena Rasul orang yang dipercaya. Orang kalau udah dipercaya itu sudahlah, antum pegang, saya percaya dengan antum. Pasti tenang orang itu. Kalau saya investasi sama antum, antum orangnya amanah. Saya kemana saja mau pergi, tidak mungkin saya akan suudon lah, nanti dibawa lari uang saya. Tidak pernah itu. Maka di sini seorang pemimpin harus ada sifat yang kedua, harus dipercaya, dan itu karena memegang amanah. Ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, Rasul itu disanjung kejujuran. Subhanallah. Ketika Nabi SAW di perbulan dakwah, kan turun ayat itu, surah Asy-Syu'ara ayat 214 kan, wa angdir asyiratakal aqrabin. Berilah peringatan keluarga dekat. Nabi SAW kan mengumpulkan kerabat-kerabatnya di Bukit Safa. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian, kata Rasul? Kalau seandainya di belakang Bukit Abi Kubais ini ada tentara berkuda yang akan menyerang kalian di pagi dan di sore hari kalian, kira-kira percaya nggak? Lihat jawaban orang-orang kafir Quraisy, kerabat Nabi SAW. Kami percaya karena majarabna alaika kadiba. Kami tidak pernah mendapati engkau seorang pendusta dalam ucapan. Artinya Nabi SAW itu tidak dikenal ucapannya suka berdusta sampai orang kafir Quraisy mengakuinya. Sampai kepada Abu Jahal. Bayangkan, sampai kepada Abu Jahal. Jadi suatu ketika dikisahkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika ada percakapan Akhnas ibn Syurek. Ini sama-sama kafir, Akhnas ibn Syurek dan juga Abu Jahal. Dia ngomong empat mata. Ya. Jadi Akhnas ibn Syurek ini bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, bagaimana sih menurut kamu tentang Muhammad itu? Jadi Akhnas ibn Syurek ini meminta pendapat Abu Jahal. Gimana sih menurut kamu itu si Muhammad itu? Apa kata Abu Jahal? Dia mengatakan, huwa syabun yud'a al-amin, fama jarrabna alaihi kadiba. Akhnas, ini jujur ini Abu Jahal. Akhnas, Muhammad itu anak muda yang oleh orang-orang Quraisy disebut al-amin, dan kami tidak pernah mendapatkan ucapannya berdusta. Ya, ini ucapan Abu Jahal sendiri kan. Akhnas jadi heran dengan ucapan Abu Jahal itu. Makanya dia mengatakan, kalau engkau mengakui Muhammad itu seorang yang jujur, tidak pernah berdusta, kenapa kau tidak ikut dia? Gitu maksudnya. Tapi Abu Jahal mengatakan, bukan begitu masalahnya. Kami, bangsa kami, kabilah kami, ya, Bani Mahzum, dengan kabilah Bani Qusay, Bani Abdul Manaf, itu ada sedikit masalah. Kabilahnya Rasul dengan kabilah saya itu ada sedikit masalah. Kalau kabilah Rasul kan Bani Abdul Manaf, ya kan, Bani Qusay gitu ya. Sementara ini Bani Mahzum gitu ya. Apa masalahnya? Dua kabilah terbesar di Quraisy kan dua ini. Kan banyak kabilah di Quraisy itu yang kecil-kecil. Tapi yang paling besar ini dua. Karena biasanya kalau di Arab itu kabilah terbesar dia akan menguasai. Ya. Akan menjadi penguasa negara gitu, kabilah terbesar gitu ya. Kayak di Yaman itu. Di Yaman itu kan kabilah-kabilah. Ya. Yang menguasai negara itu kan kabilah terbesar. Tetapi kabilah-kabilah kecil itu mereka berhak melaksanakan hukum sesuai kabilahnya. Jadi kalau ada orang kabilah melakukan kejahatan, ya, maka berhak yang menangani kejahatan itu bukan diserahkan ke pemerintah, ke polisian, enggak.
diserahkan ke kabilahnya masing-masing. Kalau kabilah itu berhukum dengan hukum Islam, ya akan tegak hukum Islam di situ gitu maksudnya. Ya. Diberikan otonom maksudnya gitu. Jadi yang paling besar itu dua kabilah, Abu Jahal dan kabilah Nabi SAW. Kami ini bersaing nih, mengambil hati orang-orang Quraisy, katanya Abu Jahal. Kalau mereka berbuat begini, kami pun sama. Kalau mereka berbuat itu, kami pun sama. Supaya kami mendapatkan hati di tengah-tengah orang Quraisy. Tiba-tiba, katanya Abu Jahal, kok Bani Abdul Manaf ini ngaku-ngaku punya Nabi? Ya. Nggak mungkinlah kami juga bilang kami juga punya Nabi, kan gitu kan? Nah, kalahnya kami di sini. Ya. Ketika kami dalam segala hal bisa menyaingi mereka, tiba-tiba pula mereka mengatakan lana nabiyun walastum nabi. Kami punya Nabi, kau nggak punya Nabi, kan gitu ya? Nggak mungkin kami katakan kami juga punya Nabi, kan itu. Sejak itulah kami bermasalah dan kami tidak akan mengikuti dia. Tapi soal kejujuran kan Rasul diterima. Ya. Semua orang menganggap jujur dan pemimpin harus seperti itu. Karena kejujuran di zaman sekarang ini langka. Karena biasanya para pemimpin itu sebelum dipilih memang janjinya banyak kan, obralan kayak orang jual kain biasanya kan. Tapi kalau sudah diangkat akan begini poinnya banyak kan. Tapi kalau sudah di atas sudah hilang semuanya kan. Itu karena tidak jujur. Artinya seorang pemimpin itu harus disanjung kejujuran. Itu dari Nabi. Ya. Kemudian yang keempat, seorang pemimpin itu harus bisa diikuti. Harus bisa ditaati. Sebab kalau tidak maka akan kacau rakyatnya. Lah Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat ketaatan kepada dia. Ada beberapa kisah. Contohnya, ketika Nabi SAW sholat bersama sahabat. Sholat ya. Tiba-tiba Nabi SAW di tengah sholat melepaskan sandal. Semua sahabat makmum itu ikut lepas sandal. Jadi Nabi SAW, Rasul kan diberikan mukjizat mampu memandang ke belakang seperti memandang ke depan. Bukan berarti Rasul matanya dapat, tidak. Artinya yang mukjizat Rasul itu mampu memandang ke belakang gitu kan. Ya. Jadi Nabi SAW tahu apa yang dilakukan para sahabat. Selepas sholat Rasul mengatakan, kenapa kalian lepas sandal kalian? Sahabat polos sajalah. Kami melihat Anda melepas sandal, kami lepas. Itu bahasanya. Ya. Tanpa bertanya kenapa Anda melepas. Sahabat itu mengikuti apa yang dilakukan Rasul. Pokoknya Rasul melepas sandal, kami pun ikut lepas. Kata Rasul, enggak begitu. Tadi Jibril datang di tengah sholat memberitahu di balik sandalku ada najisnya. Makanya aku lepas. Apa di sedas dan kali juga ada najisnya? Kan itu. Tapi ibaratnya di sini, bagaimana sahabat melepas sandal ketika Rasul melepas sandal? Menunjukkan apa? Seorang pemimpin harus ditaati. Dan itu ada pada Nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ketika turun ayat hijab. Ketika turun ayat hijab itu, maka semua para wanita masuk ke rumah-rumah mereka. Sampai ke bahasa kitanya mungkin taplak-taplak meja itu dipakai jilbab oleh mereka gitu. Saking ingin menutup aurat tanpa peduli. Bahkan ketika turun tentang pengharaman khamar, kan 3 kali turun ayat tuh pengharaman khamar itu. Sampai yang terakhir, bahwa khamar itu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun gitu. Dia adalah benda yang najis, termasuk amal setan gitu ya, jauhi supaya kalian beruntung gitu ya. Maka ketika turun ayat yang terakhir inilah ada satu kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedang membantu Abu Talha menjamu tamu, karena di zaman itu kan khamar itu dijadikan minuman kebanggaan tamu. Jadi para sahabat masih minum khamar, sebagian mereka gitu ya. Karena belum diharamkan masalahnya. Tapi tiba-tiba kemudian Nabi SAW turun ayat terakhir tentang pengharaman khamar ini, mengutus orang untuk berteriak di pasar-pasar bahwa khamar sudah diharamkan secara mutlak. Anas ini diperintahkan Abu Talha, ya Anas, coba ada apa tuh di luar kok gaduh-gaduh? Kamu keluar sana, dengar ada apa? Anas pun keluar. Kemudian sebentar balik lagi masuk dan memberitahu Abu Talha, ya Abu Talha, aku mendengar ini sami'tu munadin yunadi innal khamra qad hurrimat. Aku tadi barusan keluar mendengar ada orang yang berteriak khamar sudah diharamkan. Oh, ketika khamar sudah diharamkan, semua para sahabat membuang khamar di depan rumah-rumah mereka, sampai rawi hadis mengatakan sampai banjir gang-gang kota Madinah dengan khamar yang ditumpahkan. Lihat bagaimana pengaruh Rasul ya, karisma Rasul itu, bagaimana seorang pemimpin yang ditaati ya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa ditaati, dan itu karena akhlak kan itu ya.
Kalau sekarang kan tidak, pemimpin ngomong ini, rakyatnya pula beda gitu ya. Berarti belum mengikuti kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang nomor 5, pemimpin itu ada seorang pemimpin. Dia harus bisa mengayomi rakyatnya. Ya, tidak mesti pemimpin negara, ya kan? Pemimpin rumah tangga juga harus bisa mengayomi rumah tangganya. Ada sebuah kisah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas itu ketika itu usianya 11-12 tahun lah. Dia sekarang ya kelas 6 SD lah mungkin bahasa kita. Masih remaja. Masih kelas 6 SD, tahu apa di zaman sekarang kan masih kecil ya. Kalau SD kan belum bisa berakal gitu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Suatu ketika membonceng Abdullah bin Abbas, membonceng, masih usia SD gitu bahasa kita. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa Ibnu Abbas, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Kemudian rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Subhanallah. Rasul menasihati kepada anak kecil. Tapi lihat nasihatnya. Abdullah bin Abbas ini masih 12 tahun usianya. Ibaratnya kita manggil anak SD kelas 6. Kemudian kita katakan, wahai anak remaja, aku akan ajarkan beberapa kalimat. Jaga Allah, niscaya Allah menjaga kamu. Jaga Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapan. Kalau engkau minta, minta kepada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ingat, kalau semua manusia berkumpul untuk mencelakakan kamu atau memberikan manfaat kepadamu, manfaat tidak akan sampai kepadamu kecuali akan ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Ataupun manusia berkumpul untuk mencelakakan kamu, tidak akan terjadi kecuali kecelakaan itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Kenapa? Karena pena sudah kering dan catatan sudah penuh. Kemudian Rasul mengatakan, ingat wahai Ibnu Abbas, pertolongan itu karena kesabaran. Di balik kesulitan itu ada kelapangan. Ya. Kemudian kata beliau, di balik kebahagiaan itu karena ada keperitan. Coba bayangkan nasihat seperti ini kan berbobot, ini nasihat harusnya diberikan kepada anak orang kuliahan yang seperti ini. Tapi diberikan Rasul kepada anak yang masih kecil. Ya. Abdullah bin Abbas. Ya. Karena tahu bahwa pengkaderan itu penting. Rasul hendak mengkader di sini. Ya. Makanya kata para ulama, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka tidak ada yang dikhawatirkan oleh umat ini. Karena ribuan pemimpin sudah siap menggantikan Rasul di tengah-tengah para sahabat. Apapun yang dihajatkan umat sudah ada di tengah-tengah para sahabat. Ya. Makanya kalau seandainya kita belajar ilmu parenting, belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah satu-satunya orang yang mengkader para sahabat, semua menjadi pemimpin dan layak menjadi pemimpin. Luar biasa gitu ya. Makanya seorang pemimpin itu harus mengkader, bisa mengayomi, membimbing supaya ketika dia sudah meninggal ada penggantinya begitu. Tetapi memang di negeri kita ini kan repot memang, karena memang memilih pemimpin itu bukan karena dilihat kemampuan dia memimpin, tapi karena mendapat suara terbanyak masalahnya. Sehingga suara profesor itu yang botak itu sama dengan suara orang pasar yang tidak sekolah gitu kan. Ya, sama-sama satu suara. Harusnya kan kalau memilih pemimpin dalam Islam itu kumpulkan orang-orang cerdas gitu ya, biar mereka yang memilih. Kita ini orang-orang awam yang nggak tahu mana udah menerima apa ya gitu. Ini tidak. Sehingga ketika kemudian memilih pemimpin dengan suara terbanyak, maka siapapun bisa menjadi pemimpin selama suaranya banyak, walaupun dia preman, walaupun dia orang jahat. Yang penting dia dapat suara kan itu ya. Nah, dari sini maka kenapa kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang leadership ini, kepemimpinan ini, salah satunya harus bisa membimbing, menyediakan calon sebelum wafat dia. Itu diantara 5 akhlak yang sebenarnya kita bisa petik dari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam, mungkin ini yang bisa sampaikan. Silahkan pilih buat tanya jawab saja.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama mengenai Nabi sebagai pengembala kambing. Iya. Kalau di zaman kita saat ini, maksudnya pengembala kambing itu apakah misalnya kita punya peternakan kambing dan peternakan kambing itu punya karyawan yang mengembalakan, apakah kita termasuk orang yang mengembalakan kambing juga? Maksudnya sarannya seperti apa gitu ya? Kita ini. Pengusaha kambing. Apalagi yang musiman dekat Idul Adha kan. Iya. Sekali kena PMK. Itu pertama yang kedua mengenai hubungan antara Nabi sama Khadijah tadi, hubungan bisnis kan pakai sistem mudharabah. Jadi Nabi ini sebagai mudharib kan ditanyakan, apakah dalam sejarah itu apakah Nabi sebagai mudharib ini mendapatkan gaji bulanan atau mingguan atau hanya sistemnya bagi hasil gitu, jadi berapa profitnya dibagi berapa persen gitu, untuk Khadijah sebagai suri mulal dan Nabi sebagai mudharibnya. Itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, penggembala kambing yang merawat kambing. Kalau bosnya yang punya usaha kambing kan tidak pernah langsung komunikasi dengan kambing kan gitu ya. Sehingga pelajarannya nggak ada di situ. Jadi pengembala itu ya betul-betul yang merawat kambing. Karena merawat kambing itu ya tadi harus sabar. Dan kalau seandainya jadi pengusahanya kan nggak tahu dengan kambing. Jadi maksudnya pengembala ya betul-betul ya merawat kambing. Itu yang dilakukan Nabi. Makanya Rasul jadi pengembala kambing dari orang-orang kayanya orang-orang Arab. Orang kayaknya ada gembala kambing, dia gembala kambing. Makanya di istilah sebelum Rasul menjadi penganyom umat, maka dia menjadi penganyom kambing dulu. Dari situlah terlahir akhlak-akhlak. Memang Allah sudah sediakan seperti itu. Bukan juragan kambing. Bukan juragan kambing. Ya kalau dia sebagai juragannya dia merawatnya juga ya itu rangkap jabatan. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua sistem mudharabah ya bagi hasil. Ya kalau sistem mudharabah karena bukan karyawan. Kalau mudharabah itu kan sama-sama punya hak di situ. Anda punya modal, saya yang memainkan modal Anda. Saya bukan karyawan, kerjasama. Ya kan? Kerjasama artinya bagi hasil ya bisa 60-40, 70-30, 50-50 kan itu ya. Namanya bagi hasil. Dan sistem mudharabah itu harus disepakati, kalau rugi ditanggung bersama, ya kan? Kalau untung ya dibagi bersama. Ya, karena terkadang begini, kesalahan di masyarakat itu, saya punya usaha yang sudah jalan, kemudian datang ke antum, mau nggak nanam saham di tempat saya, 100 juta, ya nanti modal antum tetap tidak akan berkurang, dan Anda dapat keuntungan sekian tiap bulan. Sekali rugi, datanglah antum, mana modal saya 10 yang 100 juta itu katanya kan. Lah ini bukan jual beli, namanya hutang piutang, ya kan? Jatuhnya hutang piutang. Seolah-olah saya pinjam uang, kemudian saya kasih bunga tiap bulan. Ya, itu namanya hutang piutang, bukan kerjasama jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, itu udah masuk riba. Masa modalnya pengen kembali? Kecuali kalau seandainya uang itu dibelokkan tidak sesuai dengan perjanjian. Saya jual herbal. Antum tahunya nanam saham di herbal. Tiba-tiba saya alihkan jual motor. Antum tidak tahu, rugilah saya, buang gila. Berhak Anda ngambil duitnya. Kenapa? Karena ini sudah melanggar perjanjian. Tapi kalau memang ini jual herbal, memang saya rugi di herbal. Sudah berusaha rugi, ya harus ditanggung bersama lah kerugian. Masa untung mau ditanggung bersama? Dan keuntungan itu tidak boleh ditetapkan dengan uang. Oh, kamu tiap bulan dapat 2 juta. Tidak bisa. Ya, keuntungan itu pakai persen. Jadi semakin banyak laku, maka banyak keuntungan. Karena itu akan nutup kerugiannya di situ. Sebab kalau seandainya menggunakan uang 2 juta per bulan, itu ada 2 kemungkinan. Kalau rugi, untung di pemodal. Kalau untung pula di pengusaha. Kan itu ya. Itu tidak adil. Nah, jadi tetap sistem mudharabah ya harus bagi hasil. Ya, untung ambil bersama, ya rugi juga tanggung bersama. Wallahu a'lam. Iya.
Kalau dalam arti rugi tanggung bersama itu misalnya ruginya itu sampai memakan modal misalnya. Apakah sih modal juga akan Ya kan ada kesepakatan di awal, makanya ada hadis Nabi itu al-muslim ala syurutih. Seorang muslim itu sebelum melakukan sesuatu tulis syarat di awal. Poin-poin kerjasamanya seperti apa. Harus ditulis dulu sebelum meletakkan modal itu kita harus tahu dulu. Jangan keluar dari syarat-syarat itu. Ya. Makanya al-muslim ala syurutim, seorang muslim harus di atas syarat yang ditentukan di awal. Gimana nih syaratnya? Kalau saya nanam modal itu apa usahanya? Karena harus transparan. Kita harus tahu. Nggak boleh tertutupi, ya, karena itu nanti jatuhnya ke gorong masalahnya. Kita harus tahu usaha apa. Antum mau jualan apa? Oh, jualan mobil. Kemudian antum buat laporan tiap bulan. Ini mobil aku sekian. Nah, gitu ya, keuntungannya sekian, yang membeli sekian. Harus tahu semua di laporan itu. Nggak bisa, makanya dengan begitu itu, dengan transparansi dalam jual beli inilah akhirnya yang menanam saham pun dia merasa lega, kan, tahu kalau ini rugi, kalau ini untung, itu maksudnya. Wallahu a'lam. dalam praktek itu kalau untuk yang modal itu tidak sendiri yang kebanyakan gitu. Tapi Ya lihat kelalaiannya. Semuanya saya antum kerjasama punya usaha. Saya nanam uang ya. Kan mudharabah. Ya, ingat ada syirkah, ada mudharabah. Kalau syirkah itu antum punya modal, saya punya modal digabungkan. Itu namanya syirkah. Tapi antum tidak punya modal, saya punya modal. Tolong jalankan modal saya. Nah, itu ada dua jenis ya. Ya, ada syirkah, kerjasama. Antum punya modal, saya punya modal. Ada sistem mudharabah. Antum tidak punya modal, saya punya modal gitu. Tolong jalankan modal saya. Ya sebenarnya samanya sama-sama juga, cuman kan bedanya nanti dalam perjanjian. Kalau syirkah kan sama-sama punya modal, bagi hasilnya seperti apa? Kan itu ya. Kalau mudharabah bagi hasilnya seperti apa? Saya dapat berapa? Saya punya modal. Kan antum yang capek, tapi antum tidak punya modal, saya punya modal. Ya, umpamanya saya bukakan antum warung, tolong jaga warung saya. Nah, kan umpamanya jaga warung, buat warung. Antum tidak tahu menau soal modal, saya punya modal. Antum butuh apa di warung itu saya belikan. Dan anak tahu antum jualan apa di sini. Nanti tiap bulan ya kita berapa keuntungan dari warung? Setelah dipotong ini, dipotong listrik, potong air, potong karyawan, kan? Keuntungannya berapa? Nah, ini berapa? Apakah 40-60? Apakah 50-50? Atau 70-30? Gitu. Nah, tapi contoh ini kan bisa modal 100 ini. Kebetulan modal yang 100 ini setelah itu modalnya rugi, modalnya jadi ya, tinggal misal 80 juta kan rugi 20 juta. Misal perjanjian bagi hasil tadi 30-70. Apakah kerugian yang 20 juta ini juga ditanggung oleh si modalnya atau tidak? Ya enggak lah, kan harus ditanggung sama-sama. Makanya kan harus ditanggung sama-sama, harus ditanggung juga. Iya, ditanggung semua lah. Ditanggung sama-sama. Iya, tergantung perjanjian. Makanya ada hadis Nabi itu al-muslim ala syurutihim. Harus diletakkan di situ, tapi jangan menggunakan sistem utang. Sistem utang yang saya contohkan tadi. Yang pemodal tidak mau rugi. Pemodal itu tidak mau rugi. Saya modal 100, mana uang saya 100 gitu. Lah ini antum utangi saya, mau usaha ini kan gitu. Namanya usaha itu ya wajar. Namanya surut pasang itu ya wajar, untuk buntung itu ya wajar namanya usaha. Kita ada menjalankan itu kan, dalam lain bersama saya. Iya. Tapi yang kalau usahanya begini si modal dengan itu kita tidak ini terlibat, tidak ada kita cantumkan. Cuma paling kalau si modal itu nggak apa-apa, jadi mungkin capek gitu. Gitu. Ya ibaratnya kan, ya namanya usaha ya tanggung bersama. Gitu. Ya betul lah, modal capek tadi mungkin capek. Ya. Tapi dia kalau misalnya modalnya kan, masalahnya kan gini biasanya, kalau seandainya ada kelalaian, ya harus tanggung jawab. Iya, contohnya tadi saya nanam saham di Anda itu di Herbal, kenapa jadi jual motor? Akhirnya jadi rugi. Nah, saya harus ngambil uangnya karena kelalaian Anda gitu ya.
Atau jelas nih jualan warung, tapi nggak pernah buka warungnya, bukanya seminggu sekali kan, itu rugi. Mana muda itulah, ini karena sengaja kan, bangkrut jadi. Tapi kalau sudah usaha memang pagi udah buka sampai malam gitu kan, tapi memang nggak ada juga yang datang, mau diapakan lagi? Ya, udah usaha lah di situ dia. Allahu a'lam. Ya. Rakyal enam ila rakyatul umam. Pengembala dari pemimpin. Baik. Kaderisasinya Rasulullah itu yang terlihat kan 4 itu saja. Jadi katanya itu kan banyak yang dikarir Rasulullah itu. Sewaktu Rasulullah itu sangat satu, di mana dia kaderisasinya terhadap calon-calon pemimpin itu. Waktu Rasulullah itu yang ditaklukkan, waktu Rasulullah yang karena dia memang sih ada sih ngirim ke Persia. Kalau suratnya saya kesimpulannya mana ini? Asli Mutaslam. Ya, ke Romawi. Nah, ke Romawi, ke Persia gitu ya. Nah, waktu Rasulullah itu satu kaderisasi dari pemimpin karena banyak kader-kader muda yang dipersiapkan oleh Rasulullah. Baik. Nah, terus negara apa aja juga yang ditaklukkan waktu Rasulullah itu memimpin di Jazirah Arabia. Iya. Yang saya katakan dua itu. Ada seorang ahli sejarah, saya lupa namanya. Beliau mengatakan bahwa tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat kecuali Rasul sudah mempersiapkan 1000 pemimpin. Nah, itu 1000 ya. 1000 pemimpin. Bayangkan, belum sampai 1000, baru 4 orang saja. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu sudah bisa menguasai sepertiga dunia di zaman itu. Baru 4 orang. Kan gitu ya. Ya. Bagaimana kalau 1000 ini jadi pemimpin semuanya? Ya, 4 orang saja sudah bisa menguasai dunia. Ya, di zaman Utsman itu sudah sampai ke daratan Afrika, dan dialah yang pertama kali menyeberangkan pasukan laut yang di zaman Umar tidak berhasil, karena Umar ketika itu takut kalau seandainya kapalnya karam, tidak berhasil jihad. Umar tidak menghendaki ada pasukan yang melewati laut. Tapi rupanya sabda Nabi bahwa kalian akan menyeberangi laut baru terrealisasi di zaman Utsman. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mau pasukan sampai ke daratan Afrika, dikuasai Afrika di zaman Utsman, di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya kan? Artinya baru Khalifah Rashidah saja sudah seperti itu hebatnya kepemimpinan, gitu ya. Gimana kalau yang 1000 ini jadi pemimpin? Ya? Artinya Islam tidak pernah kekurangan pemimpin, gitu maksudnya. Ya. Cuman ya tadi karena zaman semakin jauh daripada Rasul, dari para sahabat, kemudian juga sejarah mereka sudah dilupakan, kemudian juga sudah banyak melupakan sejarah para sahabat Nabi dan jauhnya dari kepemimpinan mereka, ya wajar kemunduran Islam itu. Akhirnya negara-negara yang dulunya Islamnya paling kuat sekarang justru dikuasai orang-orang kafir. Ya kan? Ya sebenarnya sih ya kembali kepada anak-anak muda di zaman sekarang. Karena terkadang kalau kita melihat Yusha ibn Nun saja ya dalam Al-Qur'an itu. Yusha ibn Nun itu tidak disebutkan namanya dalam Quran itu. Tetapi kisahnya disentil sedikit ketika Nabi Musa belajar kepada Khidir. Itu kan kisahnya cuma disentil sedikit di situ. Bahwa Nabi Musa berkata kepada Fatah, kepada pembantunya. Siapa pembantunya di sini? Yusha ibn Nun yang kelak akan jadi nabi setelah Nabi Musa kan. Tapi tidak disebut namanya. Hanya disebut anak muda. Jadi kisahnya disentil di situ saja. Tapi rupanya Al-Quran tidak menyebut namanya, tapi Yusha ibn Nun membuat prestasi yang belum pernah dilakukan Nabi Musa dan Harun. Luar biasa anak muda Yusha ibn Nun.
Apa prestasi yang besar yang dilakukan Yusha ibn Nun? Padahal namanya tidak disebut dalam Quran secara nas. Hanya disentil kalimat anak muda itu pun disisipkan dalam cerita Musa kepada Khadir. Nggak ada cerita yang khusus gitu kan. Hanya cerita itu saja. Tapi dia punya prestasi yang tidak mampu dilakukan Nabi Musa dan Harun. Apa prestasinya? Membuka Baitul Maqdis. Nabi Musa tidak sanggup. Ketika dia mengajak jihad Bani Israel untuk membuka Baitul Maqdis, Nabi Musa justru mendapatkan hukuman dari Allah karena Bani Israel menolak untuk jihad. Makanya kemudian mereka diletakkan oleh Allah di Ardutih, Bumi Linglung selama 40 tahun sampai Musa meninggal di situ. Harun meninggal di situ. Ketika generasi para pengecut meninggal, maka Yusha ibn Nun tampil memimpin Bani Israel. Bangkit orang-orang pemberani. Yusha ibn Nun inilah yang memerdekakan Baitul Maqdis. Jadi keinginan Nabi Musa memasukkan Bani Israel ke Baitul Maqdis baru terrealisasi oleh Yusha ibn Nun. Artinya bahwa prestasi itu tidak mesti terkenal. Yusha ibn Nun tidak disebutkan namanya di Quran kan. Tidak mesti terkenal dulu baru membuat prestasi gitu maksudnya kan. Ya. Nggak masalah kita tidak terkenal, tapi kita punya prestasi besar gitu. Seperti contohnya Yusha ibn Nun. Ya, harusnya anak muda itu seperti itu. Ya, cuman sekarang banyak orang yang ingin terkenal buat macam-macam di YouTube ya, tapi tidak ada prestasi. Pengen terkenal tapi tidak ada prestasi ya, itu anak muda nggak jelas. Ya. Wallah. Teman-teman kaderisasi ini gimana saya? Di Madinah juga ya berarti? Ya, semenjak di Mekah kan kaderisasi kan masalah keyakinan tauhid. Ya, selama 13 tahun. Baru kemudian kepadanya, karena kita tahu bahwa yang menjadi pemimpin itu tidak ada orang Ansar. Semua muhajirin. Abu Bakar muhajirin. Umar muhajirin. Utsman muhajirin. Ali muhajirin. Ini Khulafaur Rasyidin. Hasan muhajirin. Kemudian sampai ke kerajaan Muawiyah muhajirin. Bani Umayyah muhajirin. Bani Abbasiyah muhajirin. Nggak ada orang Ansar jadi pemimpin. Orang Ansar itu nggak ada jadi pemimpin. Semua dari orang muhajir. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah mempersiapkan keutamaan orang-orang Ansar kelak nanti di hari kiamat. Mereka orang yang pertama kali meminum telaga Nabi sebelum muhajir. Jadi mereka diberikan pahala nanti di hari kiamat. Ansar. Orang Ansar. Duluan dia yang meminum dari telaga Nabi sebelum muhajirin. Tapi di dunia muhajirin yang terdepan jadi pemimpin semuanya. Khulafaur Rasyidin, para raja sejarah itu semua dari muhajirin semua, turunan muhajirin. Nggak ada orang Ansar. Ada wasiat kalau salah tidak apa? Ada pesan. Ya, karena memang Rasul mengatakan bahwa a'immatu min Quraisy, pemimpin itu harus dari orang Quraisy. Makanya ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika meninggalnya Rasul, dia mendengar bahwa ada perkumpulan orang-orang Ansar hendak mencalonkan Sa'd bin Ubadah menjadi pengganti Rasul. Ya, datanglah Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah. 3 orang ini. Kemudian mengingatkan, nahnul umara wa antumul wuzar. Kami pemimpin, kalian menterinya. Nah, itu bahasanya kayak gitu. Dan itu sabda Nabi. Sejak itulah orang Ansar, karena ini tahu wasiat Nabi, makanya mereka tidak ada lagi yang ingin mencalonkan menjadi pemimpin. Makanya semua pemimpin orang muhajir. Tetapi Rasul memberikan keutamaan kepada mereka karena kesabaran mereka menghadapi pemimpin yang zalim setelahnya kan, para raja Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai kepada Turki Utsman dan begitu seterusnya kan gitu ya. Ya. Kesabaran mereka itulah karena mereka tidak haus dengan kekuasaan di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keutamaan orang Ansar, mereka orang yang pertama kali minum di telaga Rasul sebelum yang lainnya. Gitu kan. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.